Kinsian, penasaran nggak sama salah satu mahasiswa Nusa Putra yang inspiratif? Dia jadi atlet timnas, terus jadi mahasiswi dan juga menjadi seorang pebisnis. Penasaran siapa orangnya? Ini dia. Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Jutalk or Genesian Talk. Genesian, kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalkan mahasiswa tuh bisa juga loh sukses di berbagai bidang sekaligus? Misalkan jadi atlet profesional, tetap jadi mahasiswa, tapi juga bisa punya bisnis. Nah, kali ini aku bakal ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa Nusa Putra yang bisa menginspirasi kita semua, yaitu Kak Hanifah. Langsung aja kita sambut ya, India. Kak Hanifah. Hai, oke. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu sama Genesian, kayak sekarang kesibukannya lagi apa aja? Perkenalkan, nama saya Hanifah Halimatu Syadia Suwandi. Saat ini mungkin lagi sibuk kuliah, bisnis, tapi detik ini lagi kurangin latihan karena emang belum ada event. Oke, berarti di Nusa Putra sekarang semester berapa? Semester 4, Semester 4, jurusan? manajemen. Oke, manajemen. Karena kan kalau setahu aku ya, kayak Kak Hanifah ini kan jadi atlet juga ya? Ya, Nah itu tuh awal mulanya gimana sih? Kayak emang hobi dari dulu atau gimana? awalnya dulu hobi dan kebetulan background dari keluarga itu olahraga, sepak bola lah. Oke. Hampir semua kakak-kakak aku juga pemain bola. Awalnya emang iseng ikut almarhum ayah, karena ayah aku tuh almarhum pelatih juga di salah satu SB di Sukabumi. Dari situ aku ikut latihan bareng laki-laki, itu pun karena saat itu tuh belum ada SSB atau klub atau wadah untuk menampung sepak bola wanita. Nah dari situ mungkin jadi hobi dan yang ya sampai detik ini nggak bisa aku tinggalin. Oke, perasaannya gimana sih bisa sampai di titik yang sekarang gitu? Bangga pasti. Kedua ya nggak nyangka juga karena emang awalnya iseng kan hobi dan dari background keluarga itu pemain bola cuman nggak ada yang sampai tembus timnas. Bahkan di Sukabumi mungkin waktu itu kayaknya aku angkatan pertama yang emang bisa tembus deh. Aku ada temen aku juga dari Sukabumi. Nah dari situ baru ada muncul orang-orang lagi. Angkatan awal lah ya? Ya karena kebetulan waktu itu tuh 2017 setelah Indonesia selesai sanksi FIFA. Oh oke, Jadi langsung berarti ya? Iya, event kebetulan U15 kalau nggak salah. Oke. Terus kan sekarang kuliah di Nusa Putra nih. Ya. Memutuskan untuk kuliah di Nusa Putra kenapa kira-kira? Pertama pasti karena fleksibel kan. Oke. Dari segi kuliahnya, belajarnya semuanya. Nusa Putra itu support banget atlet. Kebetulan sebelum masuk emang pasti aku ada pembahasan dulu karena aku atlet pertama. Jadi aku nggak bisa offline full kayak gitu karena juga dari mulai training center itu pindah-pindah tempat, jadi nggak bisa offline. Nah Nusa Putra itu ngasih fasilitas yang mungkin nggak dikasih sama universitas lain. Oke, paham. Karena sebelumnya aku juga sempat kuliah di universitas lain, itu nggak dapet. Bahkan mungkin dari dosen-dosennya atau dari kampusnya aja dipersulit. Pada waktu itu aku lagi event PON untuk Jawa Barat. Di Nusa Putra ada kegiatan lain nggak selain kuliah aja gitu? Aku ikut organisasinya juga sih. Ikut apa? Ada, kebetulan kan memang saat ini belum ada untuk tim ceweknya ya. Nah aku tuh rencana emang lagi cari adik-adik kelas aku yang dulu di pas satu sekolah lah atau junior-junior aku yang emang mau kuliah di Nusa Putra. Oke. Nah kalau misalkan sekarang kan aku ngedenger juga kalau misalkan Kak Hanifah ini punya brand baju ya, HSCO gitu ya. Itu bisa diceritain nggak awal mula bisnis juga gimana nih? Ya, sebenarnya brandnya itu ada 3. Oke. Karena aku juga udah riset sendiri dan aku bangunnya kan dari nol banget ya, tanpa pengetahuan bahkan tanpa modal. Ini tuh ada 3, aku ada 3 brand sekarang. Brand yang masing-masing brand ini tuh punya target marketnya masing-masing. Jadi yang pertama itu Serenity itu dari high, terus yang high score, medium, dan calm down itu yang low. Nah yang calm down itu kemarin kita baru launching, kita sold 200 piece dalam waktu 4 jam. Brand clothing juga sama? Iya,
Oh, tapi beda merek gitu? Ya, karena kenapa aku bisa, awalnya sih emang dari kesalahan. Dari kesalahan itu aku waktu nentuin target si HSCO itu nggak atas, nggak high, nggak yang low. Jadi itu tuh bikin apa ya, lebih sulit lah. Nggak ada segmentasinya ya? Iya, jadi di Indonesia tuh paling sulit nentuin bisnis itu daripada tengah, mending kalau nggak atas bawah gitu. Nah itu aku salah, karena aku nggak mau ngubah market yang udah ada, karena kan HSCO sendiri itu dari 2019, Serenit dari tahun lalu, dan Countdown baru banget kemarin launching. Nah itu tuh terus kenapa aku buat Countdown, karena ngelihat pasar TikTok Shop sekarang yang emang perang harga. Dari segi apa ya, aku sebenarnya udah ngubah-ngubah pengetahuan orang tentang fashion, karena nggak semua orang tahu bahan, nggak semua orang tahu kualitas. Nah akhirnya karena aku nggak bisa masuk ke situ dan banyak brand yang emang ngejatuhin harga, ya udah aku ikut main mereka lah ibaratnya. Jadi aku ikut perang harga. Kemarin kita launching jam 4 sore sampai jam 8 200 pisau. Wah, keren sih. Jadi ikut pasar ya sekarang. Jadi baca pasar dulu gimana, baru mengeluarkan produknya gitu ya. Karena emang ada 3 brand itu tuh yang emang bener-bener kita spesial itu di Serenit. Serenit itu dari mulai harga itu beda lumayan lah, sekitar mungkin range harga 350 ke atas. Itu kita limited juga, jadi setiap bulan satu artikel 300 piece. Jadi sekarang kayak masing-masing yang 3 brand itu udah punya segmentasinya masing-masing ya? Oke, paham. Tapi kan berarti sekarang jadi atlet ya, terus juga mahasiswi juga, terus punya bisnis clothing juga dengan berbagai macam brand. Pasti kan challenging ya, kira-kira bisa disampaikan nggak challenge-nya apa aja nih? Pertama, sebenarnya rata-rata atlet itu mengesampingkan pendidikan. Nggak 1-2 orang. Kebetulan memang aku dididik dari keluarga aku itu pendidikan nomor 1. Jadi awalnya emang aku sebisa mungkin aku atlet, aku juga tetap harus ibaratnya sarjana lah. Nah, jadi itu udah. Yang kedua, itu challenge buat diri aku sendiri. Sebenarnya tadinya itu cita-citaku bukan bisnis, tapi dokter. Jadi emang aku tuh dulu cita-cita emang pengen bikin buku, apa ya judulnya, antara pendidikan, sepak bola, dan cita-cita. Paham. Nah itu tuh berat. Cuman kan seiring berjalannya waktu aku juga sempat kuliah di kesehatan juga. Tapi emang karena nggak support ke sepak bola atau jadi atlet lah. Susah ya? Susah banget. Kan emang kalau kesehatan emang harus langsung kan offline. Fokus ya. Akhirnya aku pindah ke Nusa Putra ini. Terus ya mungkin emang takdirnya jadi bisnis ya. Dan setelah aku seriusin ternyata ini tuh peluangnya lebih besar dibanding yang cita-cita awal ya. Iya mungkin ya, itu juga sebenarnya cita-cita aku sebenarnya sampai detik ini masih pengen jadi dokter. Cuman ya udahlah ya, aku ngikutin alur gimana Tuhan aja. Dikasih rezekinya di jalan ini ya. Iya. Mungkin ada kesan-pesan buat para genesian dari Kak Hanifah yang udah sangat bisa dibilang berprestasi lah di bidangnya. Ya. Pertama yang aku lakuin dulu ketika aku mulai dari nol itu, yang penting berjalan, karena anak-anak sekarang itu ya, termasuk Gen Z itu takut pertama dan cuma niat. Mereka nggak ada gerak lah ibaratnya. Nggak ada actionnya. Yang pertama action dulu. Kalau namanya hidup menurut aku sampai detik ini pun aku masih ngerasain cobaan-cobaan. Jadi proses itu selalu ada, karena setiap proses itu yang naikin kita ke level selanjutnya. So nggak boleh ibaratnya dikasih cobaan, dikasih kegagalan itu nggak boleh nyerah gitu. Itu kedua, doa orang tua juga itu penting. Terima kasih ya Kak Hanifah udah ngasih pengalamannya, cerita-ceritanya yang seru juga. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Oke. Bye-bye. Bye. Nah, genesian, gimana hasil dari obrolan aku sama Kak Hanifah? Ingat ya pesannya, yaitu action dulu aja, jangan takut dan jangan gampang menyerah. Buat kalian yang penasaran brand clothingnya itu kayak gimana, nah ini salah satu contohnya yang aku pakai sekarang dari brand HSCO. Buat kalian yang penasaran dan pengen cari tahu lebih lanjut, ada di barcode di bawah ini ya. Aku Berliana, sampai jumpa di Jitalk selanjutnya. Bye-bye!